Halo, what's up guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan merangkum sebuah alur cerita film Beauty and the Beast Part. Dan meninggalkannya di tengah hutan. Di dalam istana terlihat Belle yang sedang mengobati luka akibat diserang serigala. Kondisi Belle yang belum pada pot. Kenapa para pelayan ini istana mengurus monster dan sombong angkuh seperti Beast? Namun Nyonya Pot kemudian menceritakan kisah masa lalu sebelum ia dikutuk dulu. Dia adalah seorang pangeran sejak kecil, kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Karena itulah tumbuh tanpa kasih sayang dan menjadi angkuh. Tapi pelayan kerajaan tahu jauh di lubuk pangeran adalah orang yang baik. Kini pangeran sedang menjalani kutukannya, dan bunga mawar yang dilihat sebelum adalah bunga pemberian nenek sihir. Seluruh istana, jika kelopak terakhir bunga tersebut jatuh, maka istana selamanya akan menerima kutukan. Mendengar, merasa tersentuh dan menanyakan bagaimana cara agar Belle membantu mereka semua terbebas. Nyonya Put terpaksa mencintai pangeran karena kasihan, maka dari itu ia tak memberitahu Belle agar bisa saling mencintai dan tulus. Saat sadar, ia melihat Belle yang sedang berada di samping sambil menceritakan sebuah kisah. Mendengar kisah The Beast judul tersebut, Belle di situ kaget karena nggak nyangka Beast yang terkenal angkuh, sombong, suka membaca buku. Kemudian sengaja Belle berpustakaan pribadinya, dan saat Belle kaget melihat buku yang sangat banyak, perpustakaan yang begitu luas, betapa senang hati Belle karena selama di desa ia hanya bisa meminjam buku bacaan. Perpustakaan kecil tapi ini bebas memilih buku yang ia sukai, membaca sepuasnya. Melihat reaksi tersebut, Beast pun senang hati dan gak nyangka kalau ada seorang cewek yang bisa seorang dihadapi. Saat kebanyakan orang langsung kabur, ketakutan melihat wajah Beast, dan semenjak hubungan mereka berdua semakin membaik. Hari demi hari mereka lewati yang berdua, dari membaca buku bersama In a frozen sheath. And here's a thought. Perhaps Well, who sampai mengajak Bir untuk menyayangi hewan. But in that solemn silence, Di sisi lain, Gaston baru saja sampai di warung kopi, tapi di warkop itu Maurice dikira mati dimakan hewan buas, justru masih hidup. Maurice pun langsung mengatakan bahwa warga kalau mereka pergi bersama Gaston telah mengikat dan mencoba membunuhnya. Tapi karena nggak ada bukti, akhirnya nggak ada satupun warga percaya, dan Gaston malah membalik menuduh Maurice yang sudah gila. Para pengawal yang menyeret dan sakit jiwa. Sementara di istana, Beast yang sudah mulai merasa nyaman sama Belle, ia pun berencana mengajak Belle untuk berdansa. She is the one, covered in dust. dark and very, very dusty. And to top it all off, Susu terlihat mulai tahu Manfred
Setelah selesai berdasa, dia selalu mengajak Bill ke kamarnya. Di situ Beast kemudian memberikan Bill sebuah cermin yang bisa memvideo call apapun. Mengingat karena kangen Bill, ia pun langsung memperlihatkan kondisi sang ayah dan ia pun bervideo call lewat cermin. Terkejut melihat ayahnya yang sedang diseret para pegawai Gaston, pikir panjang langsung meminta izin pada Beast untuk menyelamatkan sang ayah yang sedang dalam bahaya. Mendengar hal itu, Beast pun kecewa karena merasa tinggal sendiri lagi dan jatuh cinta pada, namun keadaan harus memisahkan mereka berdua. Mengizinkan Belle untuk menyelamatkan sang ayah artinya sekali lagi bisa melepaskan keluar. Ia pun tahu bahwa Bill pasti tak pernah kembali menemui makhluk buruk rupa seperti. Karena itu, Beast memberikan cermin ajaib yang bisa memvideo call. Saat merindukan, ia bisa melihat wajahnya lewat cermin. Wow, sungguh hebat. Ia pun pergi pelayan dan kecewa karena sudah bersusah payah membuat mereka berdua saling jatuh cinta. Akhirnya lagi mereka gagal dan bisa terakhir bunga sebentar lagi jatuh. Dari atas situ Beast melihat kepergian Belle karena baginya kebahagiaan wanita yang dicintai. Dari atas biasanya melihat kepergian Belle karena bagian kebahagiaan wanita yang dicintainya lebih penting dari hal apapun. Beberapa waktu kemudian, setelah sampai di desa, berlangsung meminta untuk sang ayah dilepaskan, mengatakan ucapan ayahnya tentang Beast itu benar. Ia pun lalu memvideo call sang Beast yang ada di istana lewat cermin. Melihat wajah Beast cermin, semua orang pun ketakutan, tapi Gaston malah memprovokasi warga yang kurang micing. Dianggapnya makhluk buas itu berbahaya. Para warga yang sudah termakan omongan Gaston atau dikompori bersama sang kemudian ramai-ramai menyerbu istana tempat Beast berada. Setelah sampai di istana, warga pun bersiap-siap mendobrak masuk. Pelayan istana juga mempersiapkan menghadapi mereka semua dan pertarungan pun terjadi. Mereka pun semua bertarung habis-habisan. Excellent! The infantry's arrived! Yes, those are... Little boy! Di sisi lain berhasil kabur. Berkat keahlian ayahnya membuka gembok, ia pun pergi ke istana. Sedangkan istana setelah berusaha payah, akhirnya para pelayan berhasil memukul mundur warga yang kurang makan garam, menemukan keberadaan Beast, dan saat bertemu mereka berdua pun berpelukan dan maksudnya bertarung. Mereka pun bertarung sampai habis-habisan. Beast yang terpojok karena Gaston yang ahli dalam bertarung dan Beast pun terkena tembak dan akhirnya di momen itu bisa berkata bahwa ia merasa sangat senang karena wanita yang dicintainya dan ia kira tidak pernah kembali, ternyata Belle benar-benar kembali. Di akhir hidupnya Beast bahagia karena bisa melihat wanita ia cintai terakhir kalinya. Beast pun menghembuskan nafas terakhir dan di hadapan Bill bersama dengan mengingat Beast, kelopak terakhir bunga mawar di istana itu pun jatuh dan mereka pun semua berubah menjadi alat rumah tangga. Lumiere. Dan mereka semua pun jadi
Di momen itu datanglah sang penyihir nenek yang tadi dengan ketulusan hati Bel pangeran. Maka sang penyihir pun kemudian melepaskan kutukan yang dulu ia berikan kepada seluruh penghuni istana, mengembalikan semua seperti semula. Dan bis pun itu hidup kembali menjadi manusia. Ia menyuruh Setelah semua kembali, semua ingat para warga tentang kerajaan sebelum terhapus karena kutukan sihir telah kembali lagi. Para warga pun beramai-ramai datang ke istana dan penuh sukacita menyambut kembalinya sang pangeran. Lalu semua orang merayakan sebuah dansa yang begitu meriah. Di tengah dansa itu, Bel, Pangeran William berdansa mengikuti alunan musik. Yang awalnya hubungan mereka berdua tak mungkin saling mencintai karena bis yang buruk rupa. Mereka pun berdua hidup bahagia bersama dan kisah cinta Beauty and the Beast pun berakhir.